Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabarnya, Solih Solihah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelasnya Dafa pimpin teman-temannya doa. Ayo, Dafa. Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. baik. Coba dilihat di kanan kirinya, ada tidak teman-temannya yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada ya. Kira-kira kenapa temannya nggak masuk? Sakit. Sakit ya. Oke. Kita doakan semoga yang di atas di UKS kita doakan semoga sehat kembali. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang AI. Ada yang tahu AI itu apa? Tahu. Delisa coba. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Intelligence. Artificial intelligence. Nah, artificial intelligence kira-kira artificial intelligence itu apa kira-kira? Ada yang tahu tidak? AI. Selain AI apa kira-kira namanya? Artinya, kira-kira ada yang tahu? Mesin cerdas. Betul, mesin cerdas, mesin yang punya kepintaran tersendiri. Nah, itu yang bakal kita pelajari nanti. Nah, sebelum itu, silakan kalian perhatikan di depan di layarnya materi yang bakal kita pelajari hari ini. Mengidentifikasi AI dan non-AI. Jadi, kita bakal mengidentifikasi mesin yang punya kepintaran dan mesin yang tidak punya kepintaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI itu tadi. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi mesin cerdas dan non-cerdas. Nah, gitu. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini di depan. Kira-kira mesin yang cerdas mana, yang mesin non-cerdas yang mana? Kira-kira yang mana? GPT ya. GPT itu kira-kira mesin apa? Mesin cerdas. Google apa namanya? Google Translate. Google Translate. Terus YouTube, Google Maps. Nah, itu semua yang barusan kita sebutkan tadi itu adalah mesin cerdas atau AI seperti itu. Dan yang non cerdas apa? Mesin cuci, kulkas, dan oven. Nah, kira-kira kenapa sih kok dia bisa disebut mesin cerdas? Karena disuruh oleh manusia. Kurang tepat jawabannya. Karena bisa. Kenapa? Kenapa? Betul, karena bisa belajar dari kesalahan. Nah, itu salah satu ciri mesin cerdas. Nah, kalau non cerdas, dia tidak memiliki kepintaran. Jadi dia hanya menunggu perintah dari manusia. Misalnya nih, mesin cuci. Kita ingin menyuci baju di mesin cuci. Kita putar dulu tombolnya lalu timernya. Udah, sampai itu aja. Tapi dia nggak bisa mengulang dari perintah yang kita lakukan. Karena dia tidak punya kepintaran. Hanya menunggu perintah dari kita, manusia atau pengguna. Beda halnya dengan ChatGPT, Google Maps, YouTube, dan Google Translate.
Contohnya ChatGPT. Kita misalnya ingin bertanya, ChatGPT buatkan saya materi ABCD misalnya. Nanti dia muncul di sini. Terus nanti dia nanya lagi, mau saya tambahkan contohnya misalnya. Nanti dia bakal seperti itu. Itu kelebihan dari mesin cerdas. Dia bisa berpikir sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya nih, KA atau kecerdasan artifisial adalah sebuah teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Itulah yang disebut dengan AI tadi, yang disebut sama temannya tadi. Nah, KA atau AI itu banyak pengimplementasikannya atau penggunaannya di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama nih, ada di bidang kesehatan. Contohnya, robot Da Vinci, robot bedah yang digunakan dalam operasi prostat atau histerektomi. Nah, biasanya robot Da Vinci ini digunakan untuk masuk ke dalam jaringan tubuh manusia, ke tempat-tempat yang lebih kecil. Agar dokter apa? Agar dokter tahu tempat sakitnya pasien itu di mana. Karena kan secara mata langsung kita nggak bisa ngelihat benda kecil ya kalau di dalam tubuh. Nah, makanya dibuatlah robot ini dengan kecerdasan artifisial seperti itu. Dan yang kedua adalah transportasi. Adalah contohnya Google Maps. Google Maps itu fungsinya untuk apa? Menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan dari yang kita inginkan. Misalnya kan ada suaranya ya. Silakan maju ke depan, belok kiri. Kan seperti itu. Itu adalah contoh AI-nya. AI suaranya perempuan itu. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Aplikasi belajar pintar seperti Duolingo, Google Translate. Pernah main Duolingo? Tidak. Pernah, ada yang pernah dan ada yang tidak. Duolingo itu aplikasi multi language atau multi bahasa. Nah, jadi kalau kalian ingin belajar bahasa, bisa dengan aplikasi Duolingo. Nggak perlu temannya, misalnya temannya lagi nggak ada. Kalian bisa ngomong secara dua arah. Misalnya kalian bisa, how are you? Kalian tanyakan ke aplikasinya, nanti dia bakal jawab. I'm fine misalnya. Seperti itu. Dan yang keempat adalah perdagangan. Contohnya adalah loka pasar atau marketplace yang merekomendasikan produk sesuai minat pembeli. Pernah lihat Shopee, Tokopedia? Pernah. Pernah bukanya? Pernah mencari barang sesuatu? Misalnya ya, kalian membeli barang mainan remote control misalnya. Nah, kalau kalian sehari mencari remote control, kedua harinya mencari remote control lagi, nanti seterusnya konten yang bakal keluar itu adalah tentang produk tersebut, produk-produk remote control, produk-produk sebagainya. Nanti iklan videonya juga bakal muncul produk remote controlnya. Kenapa? Karena yaitu algoritma dari AI tadi. Dia membaca bahwa pengguna kita itu senang sama produk remote control gitu, mobil remote control seperti itu. Itu maksudnya. Dan yang selanjutnya adalah keamanan, face recognition atau pengenal wajah untuk membuka ponsel. Bapak rasa di zaman sekarang kalian punya handphone masing-masing ya? Punya ya? Pernah buka handphonenya pakai wajah? Pernah ya? Nah, itu adalah contoh AI, contoh AI pengenal muka atau wajah kita. Jadi kita tuh nggak perlu lagi masukin kode atau sandi. Contohnya nih, di bawah, di lobi sekolah kita kan ada mesin finger guru bapaknya ya. Nah, itu kan kadang absennya pakai wajah. Nah, itu contohnya, contoh dari mesin AI. Boleh pakai fingernya. Nah, itu contoh dari artificial intelligence untuk mengidentifikasi wajah kita. Selanjutnya adalah hiburan, game. Game AI yang dapat melawan pemain manusia dan belajar dari strategi pemain. Contohnya nih, pernah main game yang kucing yang bisa bicara dengan kita? Yang kita bisa pakein baju, pakein. Nah, itu kan bisa ngomong sama kita juga tuh. Nah, itu contoh dari game AI yang bisa interaksi sama kita. Contohnya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut ke selanjutnya.
kita menonton sebentar materi tentang AI. Sebenarnya AI itu apa sih? Nah, kita tonton sama-sama. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyum itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Kok bisa? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, olah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak mereka. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata tidak juga. Karena bukan membunuh manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa kerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun. Contohnya DALL-E. Kita bisa membuat sebuah gambar secara otomatis dengan AI tersebut. Atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa tulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat coding atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda, biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? Nah, seperti itu. AI jahat atau AI hanyalah khayalan sebuah film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang Nah, itu contohnya face recognition, mengenali wajah. agar dapat menyesuaikan dengan baik wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi kreator. Nah, ini kata Bapak tadi, konten yang sering kalian buka nanti bakal muncul seterusnya seperti itu. Baik video, musik, produk belanja dan sebagainya. Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada di Huawei, AI dipakai untuk mengendalikan permainan web dan. Nah, ini contohnya tadi Bapak, game tadi. Kan ada karakter bot ya. Nah, bot itu kan pakai AI juga untuk melawan
player lain. Mesin komputer untuk belajar dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu John McCarthy. Nah, ini adalah penemu AI pada zaman dulu. Dialah yang mencetuskan. Namanya adalah John McCarthy. Asalnya berasal dari Amerika Serikat. Nah, kenapa dari Amerika? Karena kebanyakan ilmuwan itu dari Amerika ya. Seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan logic. Nah, kan ada 4 nih. AI yaitu Searching, reasoning, planning, dan learning. Yang pertama, dia bakal mencari informasi yang kita butuhkan. Misalnya kita memberi perintah pada ChatGPT, carikan materi TIK kelas 5 misalnya. Dia bakal mencari dengan sendiri, mencari semua sumber yang ada di internet. Reason, selanjutnya dia bakal mengklasifikasikan materi yang kita butuhkan tadi. Lalu planning, dia bakal merencanakan kebutuhan kita tadi itu seperti apa sebenarnya yang kita butuhkan. Dan terakhir adalah belajar. Belajar misalnya dia informasinya kurang dari yang kita harapkan. Nanti dia belajar, bakal mencari lagi dan lagi seperti itu. Itulah yang disebut AI. Nah, ini. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik mencari kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memusatkan masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? Nah, keunggulannya nih, diingat-ingat. Yang pertama, dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, menganalisa dengan kompleks. Nah, dia dapat bekerja dengan konsisten secara menerus-menerus. Kenapa? Karena dia mesin cerdas. Mesin kan tidak mengenal lelah ya. Seperti itu. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh. Kenapa 24 jam? Ya tadi, karena dia mesin, nggak mengenal capek. Kalau manusia kan capek, ada capeknya, ada laparnya. Beda dengan AI. Nah, ini resiko ketika kita menggunakan AI. Untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Tuh, ketika kita memberikan instruksi, kita tuh harus memberikan instruksi yang benar dan jelas. Kalau kita memberi instruksinya hanya sedikit, tolong carikan buah-buahan. Nah, itu kan masih luas artinya. Dia belum tahu buah apa yang kita harapkan. Nanti dia memunculkan semua buah. Padahal yang kita ingin buahnya adalah buah pisang misalnya. Jadi kita memberikan perintahnya harus jelas. Tolong carikan buah pisang dengan warna ini gitu. Itu. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang bias apa? Kesalahan. Kesalahan pada AI tadi memberikan informasi yang salah. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI. Keamanan privasi. Jadi kita itu tidak boleh saja menggunakan AI, tapi kita tidak perlu memberikan informasi pribadi kita. Contohnya apa? Informasi pribadi kita contohnya apa? Alamat rumah, nomor telepon. Kita nggak perlu ngasih itu. Karena ya nggak penting juga buat AI. Yang penting kan karena perlu-perlunya saja informasi yang kita ingin butuhkan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak? Kalau tidak, karena duduknya sudah berkelompok, Bapak berikan LKPD, silakan didiskusikan pada kelompoknya masing-masing. Kerjakan sesuai dari informasi yang kalian tangkap dari depan ini. Seperti itu. Silakan diberi nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa aja, nama-namanya siapa aja. Silakan ditulis nama anggotanya siapa saja. Di situ tugasnya adalah kalian diminta klasifikasikan atau kalian pilih mesin cerdasnya yang mana, yang tidak cerdas yang mana. Kalian beri tanda centang pada gambarnya. Yang mesin cerdas kalian beri tanda centang, yang tidak cerdas kalian beri tanda silang pada gambarnya. Seperti itu. Nah, ini kan ada contoh mesin cerdas nih. Yang mana mesin cerdasnya? Ini kan ChatGPT kan? Nah, diberi tanda centang. Gitu. Nah, nomor 2, 1 dan 2, kalian jelaskan kenapa pakai AI dan tidak pakai AI pada mesin tersebut. Nomor 2, tambahkan contoh alat yang kalian ketahui. Contoh yang pernah kalian gunakan di rumah itu seperti apa? Nah, boleh ditulis di nomor 2-nya. Yang metode sama cerdas. Iya. Apa? Jelaskan alasan mengapa pakai AI dan tidak pakai AI. Iya, jelasin aja. Kenapa mesin cuci tidak pakai AI? Kira-kira kenapa? Ya udah, nggak apa-apa, ditulis saja. Satu aja tidak apa-apa, boleh. Satu aja. Alasannya beri satu aja nggak apa-apa. Mana? Ya boleh, nggak apa-apa. Misalnya ya nomor 1 kan mengapa kita pakai AI dan tidak pakai AI? Karena kalau kita pakai AI, pekerjaan kita lebih mudah, lebih cepat misalnya. Tambahkan contoh alat yang kalian ketahui. Contoh alat yang kalian pakai di rumah. Yang kira-kira menggunakan AI itu seperti apa di rumah? Beri alasan aja. Kira-kira alasan kita pakai AI itu kenapa? Biar apa? Ya boleh ditulis, nggak apa-apa alasannya. Agar pekerjaan mengedit videonya lebih mudah misalnya. Atau apa? Dua-duanya atau satu aja? Salah satu aja nggak apa-apa. Sudah? Salah satu alasan saja tidak apa-apa. Nama-nama alat yang kalian gunakan di rumah apa? Yang berkaitan dengan AI misalnya apa? Yang tidak pakai AI apa? Yang tidak pakai AI boleh, yang pakai AI juga boleh. Satu contoh alat saja. Nah, udah. Nanti. Kalau sudah, nanti bakal Bapak panggil perwakilan 2 kelompok saja. Putri 1, putra 1. Itu. Oke? Tidak usah. Kita bahas sama-sama aja refleksinya. Udah ya? Yang pertama, kelompok pertama. Silakan kelompoknya Delisa maju ke depan. Dua-duanya, Pak. Ya berdua, kan satu kelompok. Silakan maju ke depan. Kalian jelaskan kira-kira kenapa. Nomor 1. Pertama, jelaskan alasannya mengapa pakai AI dan tidak pakai AI. Kira-kira kenapa? Saya memakai AI karena membantu memudahkan pekerjaan sehari-hari. Silakan disimak teman-teman ya. Selanjutnya,
Contoh alat yang kalian ketahui. Pertama, ChatGPT. Kedua, Gemini. Ketiga, Cici AI. Terakhir, Google. Nah, Google. Nah, yang pertama alasan temannya memakai AI adalah agar pekerjaannya lebih Mudah. mudah dan lebih cepat lagi. Dan yang kedua, alat yang sering digunakan yang pertama ada ChatGPT, terus ada apa lagi? Gemini. Ada Gemini, Cici AI. Cici AI, Google. dan Google. Biasanya kalian gunakan untuk apa? ChatGPT-nya dan Cici Gemini-nya. Untuk apa? Biasanya kalau ada tugas-tugas sekolah sih nanya. Tugas-tugas sekolah. Tuh, salah satunya itu untuk mempermudah kita mengerjakan tugas-tugas sekolah seperti itu. Kelompok lain ada yang ingin ditanya? Saya. Tidak? Ada yang mau nanya? Apa itu AI? Tidak? Itu AI. Apa itu AI? Boleh. Temannya nanya apa itu AI? Coba dijelasin. Kecerdasan buatan. Tuh, AI adalah kecerdasan buatan pada mesin. Hanya satu saja yang nanya gitu. Dah. Kita beri A+ untuk temannya yang sudah maju ke depan. Silakan boleh kembali ke tempatnya. Sekarang perwakilan dari kelompok putra. Nah, siapa kira-kira ini? Kelompoknya Dava deh, Dava. Silakan maju ke depan. Tadi kan dari kelompok tengah-tengah, sekarang kelompok paling depan. Teman-temannya yang lain, silakan disimak. Silakan. Ayo. Nah, apa tinggal baca aja loh. Nanti. Ini dari kelompok pertama, kelompoknya Dava, Atar dan Atala. Pertanyaan pertama. Jelaskan alasannya mengapa pakai AI Iya. dan tidak pakai AI. Kenapa jelasan? Kira-kira pakai AI itu kenapa dan tidak pakai AI itu kenapa alasannya? Kalau mau yang kuat, biar temannya Mengapa dengar. memakai AI? Saat memakai AI, pekerjaan kita lebih mudah. Selain itu, Dapat mengerjakan Dapat tugas lebih mudah. oh, temannya tadi jawab alasannya pekerjaan kita bisa lebih mudah, mengerjakan tugas sekolahnya lebih mudah, seperti itu. Kalau yang nomor 2, alat apa yang kalian gunakan di sehari-hari yang berkaitan dengan AI? YouTube, YouTube, Google Maps, Google Maps, dan Cici. Cici. Nah, ada 3 nih. Google Maps, Cici, dan apa tadi? YouTube ya? YouTube. Kira-kira kenapa pakai Google Maps? Google Maps-nya bisa apa? Untuk menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Jadi AI yang dipakai di Google Maps adalah menunjukkan jalan. Ada kelompok lain ada yang ingin ditanya? Cici itu apa? Temannya nanya. Program untuk memudahkan kita mengerjakan tugas. Program untuk memudahkan kita mengerjakan tugas atau program AI yang memudahkan kita untuk mengerjakan tugas seperti itu. Oke, kita beri A+ untuk temannya karena sudah presentasi proses. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Selanjutnya, karena sudah diwakili presentasinya, sekarang Bapak berikan soal satu orang satu. Silakan dikerjakan di tempatnya. 3 soal saja. Kerjakan masing-masing. Tadi kan karena kelompok, sekarang masing-masing ngerjakannya. Simpen. Sama beda, Pak. Beda. Tinggal dijawab aja sebisa kalian, tidak apa-apa. Ini yang pintar apa bukan, Pak? Alatnya beda apa aplikasi? Alat yang pintar apa aplikasi, Pak? Boleh. Salah satunya nggak apa-apa. Bapak. Ya, bentar. Bertanya, Bapak. Ya. Ini maksudnya apa, Pak? Tuliskan. Cerdas atau non cerdas, Pak? Tuliskan 3 alat digital. Karena kita materinya AI, berarti mesin cerdas dong. Yang dijawab. Boleh. Nah, handphone apa? Isi yang cerdasnya apa misalnya? Boleh, boleh. Oh, ini aja ya, Pak. ChatGPT itu aja. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kan mesin cerdas. Seperti itu. Alat digitalnya YouTube boleh nggak? YouTube boleh.
YouTube kan termasuk ada AI ya, dia bisa mencari rekomendasi konten yang kita inginkan. Tuh. Boleh. Ya AI apa contohnya? ChatGPT tadi kan? WhatsApp nggak ada ChatGPT, nggak ada AI-nya. Keduanya kan Pak. Nomor 2, kira-kira kalian merasa terbantu atau terganggu kalau ada AI? Kalau merasa terbantu, apa alasannya kira-kira? Kalau terganggu, kira-kira apa? Kalau di video tadi kan, kalau dia merasa terganggu, dia karena bisa menyaingi manusia. Nah, salah satunya itu hal yang mengganggu kita, misalnya itu. Misalnya nomor 3, AI apa yang kalian pengen di masa depan? Ketika kalian udah dewasa, AI apa yang ada pengennya? Misalnya kan kalian yang laki nih suka bola misalnya, ada AI yang bisa membantu kita bisa lebih enak main bolanya, misalnya gitu. Apa? Betul. Sudah? Sopi boleh. Mesin AI apa yang pengen kalian ciptakan di masa depan? BAR. Apa? Bapak, nggak boleh Boleh. Nah, yuk, silakan dikumpul. Udah? Dikumpul aja tidak apa-apa. Dikumpul ke mejanya. LKPD-nya dikumpul juga nggak apa-apa. Taruh di depan. Taruh di depan. Dah, yuk. Kalau tidak ada yang ini nggak apa-apa. Ya udah apa? Salah satu nggak apa-apa. Udah, silakan kembali ke tempatnya. Kalau sudah mengumpul. Habis, duduk habis. Sampai sinilah di penghujung materi kita hari ini tentang AI. Nah, jadi tadi kira-kira AI itu apa? Bapak tanya dulu. Artificial Intelligence. Contoh mesinnya apa kira-kira yang pintar? Google, ChatGPT, YouTube, Cici, dan lain-lainnya. Ada banyak ya contohnya. Misalnya mesin yang kalian ingin ciptakan tadi temannya bilang motor terbang misalnya. Kan bisa. Siapa tahu di masa depan ada gitu. Oke, sebelum kita tutup, kita berdiri sebentar, kita ice breaking sedikit. Silakan berdiri di tempatnya. Kita ice breaking tentang tepuk jempol. Kalau Bapak bilang jempol 1, kita tepuk 3 kali. Jempol 2, tunjukkan 2 jempolnya, tepuk 3 kali juga. Kalau Bapak bilang jempol 2, tepuk lagi, kalian hebat. Bisa? Saya, Wahid Isnen Salas. Tepuk jempol. Jempol 1, jempol 2, jempol. Hebat. Sekali lagi. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, silakan kembali di tempatnya. Untuk menutup akhir pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.